Walantardo angkal Yahudu wala nasaro hatta tatabi. Mereka ini kaum bajingan-bajingan, kaum bangsat-bangsat yang tidak bisa dipercaya mulutnya, apalagi hatinya, apalagi kelakuannya. Nggak bisa, saudara. Jangan pernah percaya. Kalau saudara tidak mempercaya ini, berarti saudara tidak percaya dengan Al-Quran. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara semuanya. Selamat beribadah. Adonai Yesus Habasya Ruach Kudus memberkati kita semua. Nah, saya baru bikin video karena baru pulang pelayanan di Jakarta. Saat ini saya sudah berada di Banten, Bapak Ibu ya, berada di Banten, dan bulan depan saya berangkat ke Riau untuk pelayanan dan mengunjungi teman-teman, menguatkan teman-teman yang ada di daerah Riau. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya menemukan cuplikan video di mana ada seorang Ustadz Mukallaf, ya. Ustadz Mukallaf itu begitu marah yang luar biasa terhadap apologet Kristen yang bernama Bang Andre Tunggal. Alasan yang tidak jelas sehingga Ustadz Mukallaf itu marahnya caci maki, hinaan, sumpah serapah, bahkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beragama, seorang ustadz, tetapi beliau ucapkan. Nah, di sela-sela marahnya beliau, lalu beliau mengutip sebuah ayat, di mana di dalam ayat itu dikatakan walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu dalam kurung Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Saya ulangi Bapak Ibu, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, ayat ini saudaraku sering sekali dipakai oleh orang-orang tertentu seperti Ustadz Mukallaf tadi untuk menyerang iman kekristenan. Ya, seolah-olah orang Kristen itu ada sesuatu hal ketika ingin berteman, ingin berkerabat, ingin bersahabat dengan orang Islam. Ya, istilah bahasa zaman now, ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu. Kita mau berteman dengan mereka, kita mengharap supaya mereka masuk agama kita, supaya mereka menjadi orang Yahudi atau mereka menjadi orang Nasrani. Nah, ini Bapak Ibu, padahal yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Saya menemukan orang-orang Kristen di Mentawai, di Nias, ya, dan di kantong-kantong Kristen yang lain, di mana daerah itu mayoritas Kristen Katolik, Bapak Ibu. Pekerja asing, katakanlah mereka datang ke kantong-kantong Kristen, itu dengan membawa sembako, dengan membawa iming-iming Bapak Ibu, dengan menawarkan sekolah, menawarkan pendidikan. Kalau kamu mau sekolah gratis, ya ikutin cara saya. Nah, orang yang tidak mampu, sementara orang itu kepingin dan rindu sekali anaknya sekolah, tetapi tidak mampu dari segi biaya. Akhirnya Bapak Ibu, ada orang tua tertentu di Mentawai merelakan anaknya diambil, dimasukkan ke sebuah pondok pesantren, disekolahkan oleh mereka, dengan catatan harus ikuti agama mereka. Tetapi kalau saudara melihat ayat ini, seolah-olah ayat ini kita yang melakukan. Kita berteman baik dengan mereka, bersahabat dengan mereka, bersaudara dengan mereka. Kemauan kita agar mereka mau menjadi orang Kristen, padahal kita jauh daripada niat-niat itu. Saya, saudaraku, tidak pernah datang orang Yahudi dan orang Kristen Nasrani ke Aceh waktu itu, ke rumah saya, untuk mengajak saya masuk Kristen. Tidak ada. Bang Aliuddin
JDP Channel, Bang Jamal, dan murtadin-murtadin yang lain. Tidak pernah dikunjungi oleh orang Yahudi dan oleh orang Kristen, diajak untuk menjadi orang Yahudi, diajak untuk masuk agama Kristen. Tidak pernah. Tetapi ayat itu dipakai seolah-olah orang Kristen, orang Yahudi begitu tidak mencerminkan, ya, begitu tidak baik, tidak enak dilihat, tidak enak dipandang mata. Padahal yang terjadi sebaliknya. Kalau orang ibu mau menyekolahkan anaknya sementara orang ibu tidak mampu, biarkan kami sekolahkan. Tapi dengan catatan, ikutlah agama kami. Di Mentawai sering terjadi, Bapak Ibu. Di Papua itu sering terjadi. Ada istilah Ustadz Sabun, ya, di Papua itu. Beliau membagi-bagikan sabun kepada orang Papua, sehingga dijuluki dengan Ustadz Sabun. Ada orang-orang tertentu membagikan sembako. Di Mentawai sering terjadi, di Nias juga, Bapak Ibu. Nah, mereka datangi orang-orang Kristen yang di bawah garis kemiskinan. Nah, tetapi orang Kristen sekalipun dia miskin, kalau dia memahami firman Tuhan, dia memahami Alkitab, dia tahu betul juru selamat itu adalah Adonai Yesus HaMashiach. Sehebat apapun godaan itu datang, orang itu tidak akan pernah mau berpaling daripada keselamatan. Tidak pernah mau menjual imannya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena keselamatan itu hanya ada dalam Yesus HaMashiach. Di luar itu tidak ada. Agama manapun tidak bisa menyelamatkan. Makanya tidak ada agama yang berkata, agama ini menyelamatkan engkau, agama ini menyelamatkan engkau, agama ini menyelamatkan engkau. Tidak ada, Bapak Ibu. Yang ada apa? Yesus Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Siapa yang bertakwa, percaya, beriman kepadanya tidak akan memperoleh hidup binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Nah, ini kita harus sadari. Kita harus tanamkan benar, harus tanamkan betul kepada para pemuda-pemudi Kristen, Bapak Ibu, supaya mereka berada di dalam firman, berada di dalam iman yang benar, berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Mereka harus mengenal siapa itu Yesus HaMashiach, firman yang hidup yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Harus mereka kenali, harus mereka alami bagaimana firman itu. Sehingga ketika godaan dunia datang dengan berbagai cara, menawarkan bidadarikah, kalau kamu mati nanti kamu dapat bidadari, menawarkan sekolahkah, pendidikan, menawarkan dia diberikan Indomie, Sarimi, beras, segala macam, tetap tidak akan mau meninggalkan iman kekristenannya. Kenapa? Orang itu memahami keselamatan hanya ada di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Di luar itu tidak ada. Nah, Ustadz Mukallaf tadi, Bapak Ibu, memakai ayat surat Al-Baqarah tadi, ayat yang ke-120, untuk menjelek-jelekkan, ya, menjelek-jelekkan Bang Andre Tunggal. Nah, seolah-olah Bang Andre Tunggal itu kejam sekali. Bang Andre Tunggal itu jahat sekali. Bang Andre Tunggal itu tidak punya, ya, tidak pri kemanusiaan lah. Sehingga kata-kata si Mukallaf tadi itu begitu kata-kata sumpah serapah semua keluar, Bapak Ibu. Sampai dibilang kalau ketemu kamu, dia minta penggal. Dipikirnya Bang Andre Tunggal ini nyamuk kali ya. Nyamuk, sehingga ketika sekali geprek langsung mati KO. Dipikir Bang Andre Tunggal nyamuk. Ya, saya ingin katakan kepada Ustadz Mukallaf tadi, ya, yang merepet tadi, Bang Andre Tunggal itu bukan lawanmu. Ya, bukan lawanmu. Tidak sebanding pengetahuanmu bila dibandingkan dengan pengetahuan Bang Andre Tunggal. Beliau benar-benar orang yang beriman kepada Adonai Yesus HaMashiach. Nah, kalau Anda waktu menjadi orang Kristen, Anda bukan orang yang beriman kepada Yesus HaMashiach. Anda hanya tahu Yesus HaMashiach itu juru selamat, tetapi Anda tidak beriman. Kalau Anda beriman, tidak mungkin Anda menyangkal dia. Kemungkinan ini, menurut logika saya, Anda waktu berada dalam agama Kristen punya satu kepahitan terhadap kekristenan. Sehingga Anda keluar, lalu Anda masuk ke agama lain. Nah, di saat Anda masuk ke agama lain, Anda
selalu mengeluarkan kebencian demi kebencian terhadap iman kekristenan. Saya pernah menemukan, ini sekali lagi saya ngomong, pernah beberapa kali saya sampaikan ya. Saya pernah dapatkan video si Mukallaf tadi di saat dia khotbah ceramah masih dia berada dalam agama Kristen. Dia mengajarkan kasih kepada jemaahnya, kepada orang-orang. Kasih mengasihi, mengajarkan bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengajarkan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah segala yang jahat dengan kebaikan. Itu diajarkan. Tetapi begitu dia sudah meninggalkan iman kekristenan, jadi kasih itu sudah benar-benar tidak ada. Sehingga saudara bisa melihat ya, bagaimana sumpah serapah dia diucapkan untuk Bang Andre Tunggal. Nah ini sama sekali tidak patut kita contoh dan tidak boleh. Nah begitu juga kepada teman-teman yang berada, yang satu agama dengan Ustadz Mukallaf tadi, ya suruhlah belajar Ustadz Mukallaf itu Islam yang benar ya, Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang caci maki, bukan Islam yang mengancam orang, bukan Islam yang menghina orang lain, bukan Islam yang mengajak sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit kita harus berjihad segala macam, tidak. Dan pahami juga bagaimana jihad yang sebenarnya ya. Nah kalau memang mau berjihad ya pergi ke Palestina sana ya, di situ berjihad. Tapi kan tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau, hanya pinter kewar-kewar tau. Nah tidak boleh seperti itu ya. Tunjukkanlah adab, sopan santun, akhlak, budi pekerti yang baik, yang bagus, yang benar-benar mencerminkan kalau ya kita rahmatan lil alamin, ya tunjukkanlah rahmatan lil alamin. Kalau kita kembali ke Alkitab, Alkitab berkata segala sesuatu itu dikenal dari buahnya, dilihat dari buahnya, dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari tutur katanya, dilihat dari perbuatannya. Boleh saja mengaku-ngaku rahmatan lil alamin, tapi perbuatannya, perkataannya tidak mencerminkan rahmatan lil alamin. Orang juga tidak akan percaya. Nah baik saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua dan benar-benar menjadi pengetahuan ya. Dan juga kepada Ustadz Mukallaf tadi, renungkanlah ayat yang Anda baca dan bacalah dengan benar, jangan salah membaca. Kalau saudara salah membaca nanti saudara berdosa. Kalau saudara berdosa nanti saudara masuk neraka. Kalau saudara masuk neraka saudara dikekal di neraka. Kalau saudara kekal di neraka, saudara tidak akan bisa masuk surga. Ya, tidak akan bisa masuk surga. Ingat, surga itu milik Tuhan, bukan milik agama. Bukan milik agama tertentu, bukan milik organisasi tertentu. Tapi surga itu milik Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberitahukan kepada kita, yang menentukan kita layakkah masuk surga atau tidak layak. Nah kalau kami layak masuk surga. Kenapa? Karena kami percaya kepada firman yang hidup, firman yang nuzul dari surga. Nah, pasti kami masuk surga. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada moga-moga, pasti. Mati malam ini juga sudah berada di surga dengan para soleh-soleh Tuhan. Tidak ada siksaan kubur. Tidak mengalami pertanyaan mungkar wa nangkir. Tidak, karena malaikat Kristen tahu benar ini yang mati orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika mati tidak akan ditanya lagi siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu. Tidak akan ditanya lagi karena sudah tahu. Ya, malaikat Kristen itu sudah tahu. Baik saudaraku, Assalamualaikum bisim Masiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasya Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, serta berikan untuk Habaget. Terima kasih.